Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di review materi tema 4 subtema 3 keluarga besarku. Wah, tidak terasa ya kalau kita sudah sampai di review materi, berarti sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian harian, yaitu PH 4. Namun sebelumnya kita harus belajar dulu ya, mengingat kembali apa yang sudah pernah Ustazah sampaikan. Yuk, nggak pakai lama, kita menuju ke slide yang pertama. Yuk kita baca bersama yuk. Keluarga besar Udin. Keluarga Udin sedang berkumpul. Ada ayah dan ibu, ada kakak dan adik sepupu, ada kakek dan nenek, ada pula paman dan bibi. Apakah keluargamu juga suka berkumpul? Mari berbagi cerita dengan teman dan guru. Ustazah sudah pernah jelaskan siapa saja keluarga besar itu. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di slide yang pertama ini. Di sini ada keluarga besar Udin, ada ayah dan ibu Udin, ada kakak Udin, ada saudara sepupu Udin, ada paman, bibi, kakek dan nenek. Kalian juga sudah tahu kan siapa itu ayah, siapa itu nenek, dan seterusnya. Oke anakku, nanti dilihat lagi ya di catatannya. Sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya. Siapa sih keluarga besar itu? Keluarga besar yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara sepupu. Nah, dengan seluruh anggota keluarga besar kita harus saling mengenal sehingga akan muncul perasaan kasih sayang kepada yang lebih muda dan saling menghormati kepada yang lebih tua. Oke anakku, sudah paham ya apa itu keluarga besar? Sekarang kita menuju ke materi silsilah keluarga. Apa ya silsilah keluarga? Yaitu daftar susunan nama orang-orang yang mempunyai ikatan darah atau persaudaraan. Seperti yang sudah pernah Ustazah jelaskan bahwa seseorang itu pasti lahir dari kedua orang tuanya. Nah, orang tua kita pun lahir dari orang tuanya. Kakek dan nenek kita pun juga lahir dari orang tuanya. Jadi anak-anak, seorang manusia itu pasti berasal dari keluarga, dari sebuah keluarga, dan keluarganya juga berasal dari sebuah keluarga juga. Nah, inilah yang disebut dengan silsilah atau asal usul dari sebuah keluarga. Nah, supaya kalian tidak bingung, kalian perhatikan kembali contoh bagan silsilah keluarga besar. Nah, kebetulan ini adalah silsilah keluarga besar Udin. Ustazah jelaskan kembali ya. Nah, untuk kotak yang berwarna biru ini adalah keluarga dari Ibu Udin. Di sini ada Pak Jamal dan Ibu Nani. Pak Jamal dan Ibu Nani menikah, mempunyai 3 orang anak bernama Ismail, Fatimah, dan Aisyah. Fatimah adalah Ibu Udin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Rahmat. Sekarang kita jelaskan dulu keluarga dari Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah anak dari Pak Kosasi dan Ibu Imas. Pak Kosasi dan Ibu Imas mempunyai 2 orang anak, yaitu Pak Rahmat dan Ibu Nina. Nah, Ibu Nina ini nanti akan menjadi bibi dari Udin ya. Kita lanjutkan ya. Pak Rahmat menikah dengan Fatimah. Akhirnya Pak Rahmat dan Bu Fatimah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Mutiara yang menjadi kakak Udin dan Udin sendiri. Lalu siapa Ustazah Dita ini? Dita ini adalah anak dari Bibi Udin, yaitu Ibu Nina dan Bapak Ranto. Oke anakku, sudah paham ya? Sudah jelas ya contoh dari silsilah keluarga besar Udin. Oke, sekarang kita menuju ke materi berikutnya. Wah, sedang apa ini? Oh, bermain lompat tali. Ini kayaknya Udin bersama saudara-saudara sepupunya ya. Waktu mereka mengadakan perkumpulan keluarga besar, Udin bertemu dan bermain bersama sepupu-sepupunya. Nah, mereka bermain lompat tali. Apa saja sih yang harus dilakukan ketika bermain lompat tali? Coba sekarang kita baca cara bermain lompat tali. Yang pertama yaitu siapkan tali karet.
Yang kedua, pilih 2 teman yang bertugas memegang karet. Yang ketiga, pemain berlari kemudian lompat di atas tali tersebut. Nah, yang keempat, jika pemain kakinya tersangkut karet, akan berganti menjaga untuk memegang karet. Jadi ada beberapa langkah untuk memainkan permainan lompat tali. Oke anak-anak, sekarang kita lihat slide berikutnya. Ada apa ya Udin bersama kakeknya? Kok Udin duduk di bawah? Oke, sudah beri judul, ayo belajar mengukur panjang benda. Ternyata Udin sedang mengukur panjang tali karet. Yuk kita baca sebentar. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Oh, ternyata untuk mengukur panjang suatu benda tidak harus selalu memakai penggaris. Apabila kita tidak mempunyai penggaris pada saat kita akan mengukur panjang benda, kita bisa gunakan anggota tubuh kita, misalnya dengan menggunakan jengkal tangan kita atau telapak tangan kita. Bisa juga loh dengan yang lainnya. Dengan apa Ustazah? Dengan lengan tubuh kita atau dengan lengan tangan kita yang disebut dengan depa. Ada juga yang menggunakan kaki kita atau yang disebut dengan langkah kaki. Jadi kita gunakan telapak kaki kita untuk mengukur panjang benda. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah kita mencoba mengukur panjang benda dengan jengkal tangan kita, yaitu menggunakan jari tangan kita atau telapak tangan kita, seperti yang sudah dilakukan oleh Udin bersama kakeknya. Oke anak-anakku, sekarang kita sampai di materi ayo belajar bertanya. Kalian bisa lihat gambar pada slide berikut ini. Udin sedang bertanya kepada kakeknya. Nah, kakek menjelaskan. Kakek menjawab pertanyaan dari Udin. Jadi anak-anak sebenarnya ini sudah sering kalian lakukan ya, bertanya jawab dengan orang lain. Baik itu dengan orang tua kita, dengan teman kita, atau dengan orang lain. Nah, sekarang kalian belajar bertanyanya dengan menuliskan pertanyaan, lalu menulis juga jawabannya. Inilah yang disebut dengan wawancara atau belajar bertanya jawab. Oke anakku, sekarang kita sampai di slide yang berikutnya. Wah, sedang apa ini Benny? Benny ternyata ingin menggambar anggota keluarganya. Wah, kalau menggambar itu butuh apa saja ya teman-teman? Alat yang dibutuhkan untuk menggambar. Nah, di sini terlihat buku gambar putih atau kertas putih, kemudian pensil untuk menggambar, dan untuk mewarnainya kita butuh krayon. Sebenarnya anak-anak bisa juga pakai cat air ya, tapi kalau masih kelas 1 kita pakai krayon saja supaya terlihat rapi. Oke anak-anak, sekarang kita ke slide berikutnya. Cara menghormati keberagaman individu. Apa itu keberagaman? Keberagaman itu keanekaragaman, bermacam-macam. Di antara kita pasti mempunyai kesenangan yang berbeda-beda antara satu teman dengan teman yang lain. Bagaimana ya cara menghormati keberagaman individu ini? Gampang sekali. Yang pertama, saling berbagi. Yang kedua, bergantian saat bermain. Yang ketiga, tidak mengejek kesukaan teman. Nah, kita pasti punya kesenangan. Teman kita juga punya kesenangan. Kita nggak boleh saling ngejek. Kamu bisa perhatikan gambar yang ada di slide ini. Gambar yang pertama, dua anak ini menyukai satu boneka yang sama, tapi mereka saling berbagi. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada beberapa anak yang bermain dengan kesukaannya masing-masing. Demikian juga di gambar yang ketiga. Oke anak-anak, sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya. Apa ini Ustazah? Mengukur panjang benda dengan satuan tak baku. Nah, yang sudah pernah Ustazah jelaskan tadi di slide yang awal tadi, ternyata kita bisa mengukur panjang benda dengan menggunakan jengkal tangan. Bisa juga dengan menggunakan depa atau dua tangan direntangkan. Kemudian bisa juga dengan langkah kaki kita atau dengan menggunakan tali. Selain tali, kita bisa juga menggunakan benda-benda yang lainnya yang ada di sekitar kita. Misalnya batang korek api, kemudian spidol, pulpen, dan sebagainya.
Ini loh seperti ini. Contoh mengukur panjang benda dengan satuan tak baku. Bisa dengan korek api, sedotan, pensil, tali, tusuk gigi, benang, dan lain-lain. Kalian perhatikan, anak ini sedang mengukur panjang ballpoint dengan menggunakan batang korek api. Hati-hati ya kalau menggunakan batang korek api. Nah, ada apa ini? Siti sedang apa sama kakek? Yuk belajar melakukan percakapan dengan orang lain. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali kakek. Oh, ternyata Siti sedang bercakap-cakap atau berdialog dengan kakeknya. Percakapan adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan sama dengan dialog atau sama juga dengan mengobrol. Jadi kita bisa mengobrol dengan orang-orang di sekitar kita. Paling tidak atau paling sedikit harus ada dua orang. Oke anakku, sekarang kita menuju ke slide berikutnya, yaitu tentang membandingkan panjang benda. Ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Kak Mutiara lebih pendek dari ibu. Mobil mainan Udin terpendek ukurannya. Kalian bisa perhatikan gambar di samping. Kalian bisa lihat dan buktikan. Ternyata untuk membandingkan panjang benda harus ada benda yang dibandingkan lebih dari satu benda, ya. Oke, sekarang kita lihat di slide berikutnya. Syarat untuk membandingkan benda harus ada dua atau lebih benda yang dibandingkan. Gunakan kata perbandingan yang tepat supaya tidak salah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Ustadzah pada slide sebelumnya. Oke anakku, sekarang kita sampai di slide yang terakhir, yaitu contoh kegiatan beribadah bersama keluarga. Selain sholat berjamaah, kegiatan beribadah yang lainnya yaitu mengaji bersama saudara, melakukan buka bersama keluarga. Wah, sungguh menyenangkan ya kegiatan beribadah bersama keluarga ini. Banyak loh manfaatnya, bisa menambah keakraban di antara kita, bisa saling berbagi dan sukacita. Oke anakku, sampai di sini yang bisa Ustadzah Elis sampaikan. Tolong nanti dibuka-buka lagi, dibaca-baca kembali apa yang sudah pernah disampaikan oleh Ustadzah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pesan Ustadzah, don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.